Nah, kita hari ini mau bahas secara khusus ya teman-teman terkait dengan estate planning with prudential. Nah, estate planning sendiri teman-teman udah tahu tuh apa itu? Bahasa Indonesia Inggris sih. Ya, pokoknya estate planning itu berbicara tentang bagaimana kita mendistribusikan harta kekayaan kita, teman-teman. Jadi kan kalau kita hidup segala macam, biasanya berkeluarga akan ada satu masa di mana kita akhirnya akan memikirkan, wah, distribusi kekayaanku seperti apa ya nanti ya. Kenapa? Karena ternyata tidak sesimpel itu, tidak semudah itu, apalagi di negara kita Indonesia. Ada hukum yang mengatur, semua negara pasti ada, termasuk Indonesia. Sehingga akhirnya kita harus melihat kalau industri kita di asuransi, di prudential, itu kan salah satu industri keuangan, di mana itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana distribusi kekayaannya, terutama asuransi jiwa ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ajak kita berpikir, kira-kira kapan ya orang-orang itu sudah mulai memikirkan distribusi kekayaan untuk generasi berikutnya dia? Ada yang mau jawab dulu nggak? Kalau yang di Zoom juga mau jawab juga boleh nih, tinggal tulis-tulis saja. Mau tentang terkait umur boleh, atau mungkin kalau sudah apa baru kadang-kadang orang tuh memikirkan, wah distribusi kekayaanku kapan ya, ya kira-kira kapan ya itu momentum setengah abad. Oke, terima kasih Ko. Ada lagi mungkin pendapat-pendapat. Wah, ada itu. Sudah, wah bener kok Andi. Itu paling bener juga. Kalau nggak ada duitnya, ngapain kita mikir susah-susah. Cuman bermimpi. Oke, tapi semua bener ya, karena tidak akan ada satu, oh iya, karena tidak akan ada satu momen yang paten gitu ya, kapan orang itu akan memikirkan distribusi kekayaan atau dalam tanda, tanda kutip, kalau kita istilah sehari-harinya kan warisan gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau saya boleh menyimpulkan dalam sudut pandang saya, salah satu pandangan ya, nah iya, ada satu namanya kalau saya kasih nama itu financial ladder teman-teman. Jadinya itu adalah tangga finansial. Kapan sih kira-kira orang itu udah mulai memikirkan tentang distribusi kekayaannya dia untuk generasi berikutnya? Kapan? Ketika dia sudah ada di tangga nomor 3 di puncak. Kalau saya boleh bilang, setiap orang itu pasti yang pertama dia harus memikirkan tentang kekayaannya itu adalah bagaimana dia memproteksi. Tapi sebelumnya, tadi benar kata Ko Andi di Zoom ya, harus punya duitnya dulu. Kalau sudah punya duitnya dulu, dia akan memikirkan bagaimana cara memproteksi kekayaannya ini. Kalau nggak bisa diproteksi kan susah. Nah, bagaimana cara memproteksi? Berarti otomatis kan setiap bulan cash flow-nya harus positif. Terus dia juga harus bisa memanage resikonya dengan baik, kayak gitu ya. Terus baru setelah itu dia akan memikirkan nih, wah jangka lebih panjangnya. Oh, aku jangka lebih panjangnya mau memikirkan tentang gimana ya dana pendidikan anakku. Kemarin 2 minggu lalu kita juga udah belajar dari trainer kita, Ko Winas, tentang bagaimana kita menghitung dana pendidikan juga ya teman-teman ya. Dan banyak sekali hal-hal tujuan keuangan yang mungkin kita akan langsung terpikirkan sekarang. Mungkin dari menikah lah, mau punya rumah lah, rumah kedua lah. Terus mungkin tadi saya bilang tentang dana pendidikan lah, dana pensiun lah, ketika dia masa tua bagaimana, butuh dananya seperti apa, itu akan dipikirkan oleh mereka. Ketika semua itu sudah terpenuhi atau setidaknya dia merasa udah aman dan nyaman, maka cenderung orang-orang itu akan mulai memikirkan terkait dengan, wah hartaku udah banyak, wah aku udah umur gocap, aku udah punya duit, udah lumayan berumur, aku punya anak ataupun punya keluarga. Nah ini gimana ya caranya aku bisa mewariskan kekayaanku ini. Tapi mewariskan seperti apa? Nah, sebentar. Buka iso, Mas. Sorry, macet. Nah, gini. Kalau saya boleh kasih gambaran dikit ya, teman-teman, ya, dari atas gitu ya. Pertama, orang itu akan merasa, oh aku tuh udah bekerja seumur hidup nih. Sepenuh hatiku, sepenuh usiaku ini sudah bekerja seumur hidup, wes tah, kekayaanku ini maksimal mentok. Akhirnya sampai udah tutup usia nih, sehingga dia harus ngasih ke generasi berikutnya. Ngasih itu bisa macam-macam, teman-teman. Kalau saya boleh kategorikan singkatnya ada 4 lah misalnya. Ada namanya family business, kalau sumpama memang orang ini adalah orang yang berbisnis. Kemudian ada yang namanya investment asset, ini lebih luas lagi. Investment asset itu kan macam-macam nih ya. Ada paper asset, ada real asset, properti lah, mau emas lah, atau collectible nih. Collectible kan barang-barang tuh sekarang nggak bisa diremehkan nih. Ada yang memang mahal dan juga bisa ya berguna, bervalue. Misalnya ini ada jam tangan lah, ada jam tangan kan yang premium-premium itu kan juga berharga sebenarnya ya. Atau juga properti segala macam. Tapi intinya adalah harapan orang-orang kalau saya boleh simpulkan ya.
Itu tiga yang paling bawah nih. Ketika kita mau memikirkan tentang gimana ngasih distribusi kekayaan ke keluarganya. Sebanyak mungkin, secepat mungkin, bukan berarti, maksudnya secepat mungkin itu bukan berarti langsung RIP ya. Maksudnya ketika sudah tutup usia, bagaimana kekayaan itu sudah bisa langsung tertransfer nih, bisa dipakai oleh keluarga yang ditinggalkan. Itu bukan tutup usianya cepat-cepat, bukan. Dan juga seefisien mungkin. Seefisien mungkin ini tidak hanya waktu berarti ya, tetapi juga biaya. Karena semua butuh biaya, termasuk ketika kita mau distribusi kekayaan. Mungkin teman-teman pasti udah tahu lah apa aja biaya-biayanya ya. Cuman ternyata ini kan saya kasih judulnya family dream. Orangnya nih boleh bermimpi. Tapi ternyata nggak semudah itu mencapai itu semua. Selain cari duitnya ya. Ada yang namanya dinamika teman-teman. Dinamikanya saya kalau boleh bilang itu ada empat dulu lah. Dalam hal ketika kita mau melihat, wah aku mau mendistribusikan kekayaanku, tak rencanakan dengan baik. Ada empat dinamika kalau saya boleh bilang. Yang pertama adalah kompleks family branch. Maksudnya apa? Kalau seumpama ternyata struktur dalam keluarga kita ini kompleks, apalagi kalau misalnya ternyata ada istrinya dua lah, atau macam-macam lah ya. Pokoknya sampai kompleks sekali, mungkin ada anaknya banyak lah, segala macam. Dan itu bisa menghasilkan apa yang namanya tidak harmonis antar keluarga. Seringkali kita temukan banyak orang-orang di luar sana ya teman-teman ya. Mungkin anak-anaknya akur, tapi ketika ngeliat duit langsung nggak jadi akur. Atau dari awal memang sudah nggak akur, apalagi ketika sudah ngomong tentang warisan, makin nggak akur. Atau ada anak yang merasa, oh aku harusnya dapat lebih banyak karena aku ini merasa lebih butuh. Tapi yang satunya bilang nggak bisa. Nah itu kan banyak sekali potensi-potensi keluarga jadi nggak harmonis gara-gara warisan. Setuju ya teman-teman ya? Terus nggak hanya itu, kalau itu kan hanyalah di internal keluarga nih yang bisa dibuat-buat. Tapi juga sendiri ada namanya dari faktor eksternal, ada dua kalau saya tulis. Legal challenge and tax challenge. Jadi ketika kita distribusikan kekayaan kita, itu seringkali juga terpentok dalam legal challenge. Maksudnya legal challenge itu apa? Legal challenge contohnya nih, ya tadi saya bilang tuh misalnya karena orang anak keluarga ini nggak harmonis, jadi mereka tidak mendapatkan satu kesepakatan dalam membagi warisan, akhirnya ya nggak bisa dibagi-bagi sama pengadilan. Seringkali juga terjadi. Saya juga beberapa kali dapat sharing seperti itu ternyata gitu ya. Legal challenge ternyata juga ada anak yang kita nggak tahu, orang ini nggak tahu. Tiba-tiba muncul merasa mengaku-ngaku, aku juga punya hak nih. Nah, nggak bisa juga. Hal-hal seperti itu. Terus juga ada tax challenge. Tax challenge ini juga lebih banyak lagi. Kenapa? Karena seringkali kadang-kadang orang-orang ini ketika udah punya banyak aset, entah itu disengaja, entah itu tidak disengaja, mereka tidak melaporkan dalam SPT kan. Iya kan? Nah, sebenarnya itu kan hanyalah menunda-nunda permasalahan atau saya boleh bilang dia melakukan risk management dengan baik. Ya kan? Karena risknya tidak ke dia tapi ke keluarga selanjutnya gitu kan. Karena ujung-ujungnya akan ada yang membayar terhadap aset-aset itu. Makanya ada namanya tax challenge. Selama itu belum dibayarkan, maka keluarga yang mau terima harus bayar dulu gitu ya. Jadi saya boleh bilang family dinamikanya seperti ini teman-teman. Nanti di belakang akan ada beberapa lagi masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam distribusi kekayaan. Tapi hari ini saya mau coba jabarkan di awal ini, kira-kira dalam distribusi kekayaan kenapa toh sampai ada satu topik khusus tentang hal ini? Karena memang ternyata ya ada aja hal-hal yang kita harus kita pelajari. Entah secara pribadi, personal, atau ketika nanti kita ketemu klien, kita bisa share itu juga ya. Ah, oke. Saya tadi bilang contoh nih ya. Saya mau coba bedah satu-satu nih, family dynamics gitu ya. Contoh ada empat tuh tadi. Saya bilangkan tentang aset-asetnya kan. Kalau kita ngomong tentang distribusi kekayaan, berarti harus punya kekayaan. Tadi saya udah gambarin ada empat kategori kekayaan. Contoh nih, family business, investment asset, property, collectible. Intinya semua itu mereka bervalue, teman-teman. Ada value nilainya dan cukup besar seharusnya ya. Contoh family business paling gampang. Bapak satu, punya tiga anak. Terus ternyata mau nggak mau kan ketika nanti mau diwariskan, anak-anaknya merasa, oh saya harus dapat semua nih, equal. Tapi pada nyatanya seringkali saya juga punya banyak teman yang cerita, wah papaku pilih kasih, orang tuaku pilih kasih. Masa kokoku yang dikasih lebih banyak dari aku? Atau ternyata, wah kokoku yang cuma dipercaya, koko enggak. Atau ternyata kalau misalnya pun mereka dibagi equal pun dalam satu perusahaan, pasti akan ada keluarga yang akan lebih tinggi posisi jabatannya. Dan seringkali ketika itu sudah terjadi dan sudah
running secara mandiri oleh mereka, yang paling tinggi jabatannya akan menganggap saudara-saudara yang lain itu karyawan, teman-teman. Sehingga akhirnya nggak equal secara family business ketika dia mau distribusikan kekayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa? Investment aset. Terkadang investment aset orang-orang ini itu kan banyak ya di mana-mana. Dalam banyak jenisnya, banyak nominalnya gitu ya. Tapi seringkali ketika kita contoh nih, kita buka satu tabungan reksadana, tapi kita nggak ada tulis tuh, nggak ada ngomong nih. Kalau misalnya ada apa-apa, ini rekening kemana? Siapa yang berhak menerima? Apalagi yang lain-lain. Saya cuma ngomong reksadana, misalnya saham lah. Atau misalnya ada properti-properti yang tidak bertuan, dia nggak cuma disimpan, tapi anak-anak yang segala macam nggak tahu. Itu akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Seringkali orang-orang tua itu punya banyak aset, tapi hanya dia yang tahu passwordnya, gitu kan ya. Nggak mungkin dia, seringkali jarang sekali orang tua ini cerita sama anak-anaknya. Saya juga nggak pernah ceritain sama papa mama saya soalnya. Curhat. Iya, oh nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi seringkali ya, ini saya kan hanya katakan seringkali. Seringkali ya nggak jarang lah ada yang diceritakan, oh nak ini nanti bapak punya atau mama punya aset di sini, 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 sini ya. Nanti sahamnya ini, depositonya ada di bank ini, bank ini, bank ini. Jarang. Tapi itu jadi satu masalah ketika nanti amit-amit sudah dipanggil Tuhan yang kuasa, terus anaknya bingung. Asetnya ada apa aja ya. Seringkali orang-orang nggak tahu akhirnya. Oh, ternyata punya polis asuransi. 10 tahun setelah kejadian baru tahu ini ada polis asuransi yang belum diklaim. Atau misalnya, oh ternyata di tanah di sini, 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 sini. Ternyata ada deposito yang nggak pernah diklaim karena nggak tahu. Banyak. Itu kejadian sangat banyak saya percaya gitu ya. Apalagi ya kalau properti, misalnya properti, kita sebagai orang yang mau mewariskan properti terkadang kan juga ada satu tantangannya ya. Kalau misalnya anaknya ternyata banyak gitu. Karena apa? Properti satu. Seringkali kalau mau dibagi secara equal pun sulit. Kalau satu gedung aja kan nggak mungkin lantai satu dua tiga dibagi per anak. Kamu lantai satu, lantai dua, lantai tiga nggak mungkin. Udah. Kedua kalau misalnya satu anak satu properti, mungkin siapa tahu diberkati sekali gitu ya. Satu anak satu properti. Tapi properti satu di daerah Surabaya Barat, properti satu di Gresik, satu di Ngawi misalnya gitu. Harganya beda-beda tuh. Jadi ya nggak equal sebenarnya. Seringkali takutnya malah jadi disharmonis akhirnya ketika nanti oh kamu yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini ya. Lah nggak terima aku kayak gitu-gitu. Seringkali. Dan juga kalau misalnya properti pun dijadikan sebagai satu alat waris, ya bukan salah ya, tapi satu pertimbangannya adalah seringkali gedung-gedung bangunan itu kalau teman-teman lihat kan selalu beda ya sekarang model-modelnya. Satu yang dulu keren megah, sekarang kok jadinya konsepnya minimalis yang keren. Besok-besok mungkin apa yang keren industrial kah? Jadi pasti akan ada perbedaan dalam ya jenis-jenis bangunannya lah. Seringkali kalau orang tua lihat, wah ini bagus nih. Tapi siapa tahu 10 tahun, 20 tahun lagi ketika dipegang anaknya, ini udah usang ternyata. Dan juga ada namanya depresiasi kan teman-teman. Nah hal-hal seperti ini juga yang dalam arti sulit sekali kita mengatakan sebagai orang yang sudah memikirkan distribusi kekayaan yang baik seperti apa gitu ya. Apalagi kolektible juga ya, kolektible kan lebih karena hal-hal yang tidak tercatat sebenarnya. Jam kan nggak mungkin dicatat di mana-mana, ya tiba-tiba dikasih slip-slip ya udahlah. Tapi intinya adalah mereka semua ini dinamakan harta waris. Inilah adalah aset-aset yang menjadi harta waris. Saya nggak tahu lagi teman-teman atau klien-klien itu punya harta waris apa yang mungkin mereka mau kasih ke keluarganya ya. Dan kalau di mana namanya ada harta waris, di situ pasti akan ada sekali lagi potensi timbulnya objek sengketa. Oke? Jadi ini seperti mata pedangnya itu dua, teman-teman, atas dan bawah. Kadang bisa jadi positif, tapi bisa jadi negatif. Bisa jadi hal yang positif karena ini harta waris, tapi bisa jadi negatif karena ini objek sengketa. Nah, itu yang harus kita pahami dulu tentang distribusi kekayaan. Dan kalau misalnya tentang pembagian ini selalu diatur sama pemerintah. Proses administrasi waris di Indonesia ada tiga. Saya juga pernah bahas ini di sini juga ya di training ya. Perdata, Islam, dan adat. Karena saya pernah bahas, saya nggak terlalu dalam ya tentang apa itu perdata, tentang apa itu hukum waris Islam, dan juga apa itu hukum waris adat. Tapi ada nih tiga yang difasilitasi. Oke? Nah ini saya nggak bahas lagi ya. Mungkin saya udah sampaikan aja lah. Kalau secara singkat ya, perdata itu ada undang-undangnya. Terus kalau waris adat berarti intinya kan ya sesuai dengan adat mereka, keluarga mereka di adat apa, pembagian warisnya seperti apa. Atau juga boleh secara Islam.
Tapi yang penting adalah key pointnya di sini adalah kalau misalnya mau melakukan memakai satu hukum, sistem hukum, maka semuanya harus pakai sistem hukum itu. Nggak bisa keluar saudara satu minta yang pakai perdata, saudara dua pakai yang adat, saudara tiga maunya Islam. Nggak boleh. Harus sepakat dulu mau pakai apa, baru nanti dilaksanakan. Gitu ya teman-teman ya. Kita next ya. Nah, ini. Kalau kita berbicara tentang Indonesian Inheritance Law, jadi intinya hukum waris di Indonesia, itu saya boleh lihat ngomongnya lah, di sebelah kiri ada gambarnya itu ya. Equality and equity, ada perbedaan antara kesamaan dan juga keadilan, teman-teman. Ya, teman-teman langsung bisa menyimpulkan sendiri lah ya, seharusnya ya. Apa perbedaan dari kesamaan dan juga keadilan? Adil belum tentu sama, sama belum tentu adil. Tapi seringkali hukum waris dan juga kita kalau ngomong hukum waris perdata ya, yang paling sering dipakai di Indonesia, pembagian warisan itu kalau menurut hukum waris perdata berusaha membagi secara rata, sama secara sama. Berarti kalau ada 100, ada jangan 100 lah pembagian suka. Ya udahlah 100, kalau ada 5 anak berarti ada 5 yang ada 5 ahli waris berarti 20 masing-masing. Nggak bisa dikatakan nanti contoh nih ya, saya sebagai orang yang mau mewariskan nih kepada 5 anak saya. Aduh, anak saya yang ke satu ini yang paling cinta sama saya lah. Misal nih, contoh saya nggak punya anak. Jadi, misalnya contoh, anak pertama yang paling cinta sama saya, dua ini sama sampai 5 ini, wah, enggak lah, saya nggak mau ngasih, nggak bisa. Karena hukum warisnya mengatakan semua harus sama. Atau contoh nih, eh, karena anak saya yang satu, dua, tiga lebih perlu sepertinya daripada 4 dan 5, saya mau kasih lebih banyak. Ya nggak bisa, karena mereka harus sama. Teman-teman mungkin saya pernah sampaikan juga terkait bedanya apa sih gunanya surat wasiat. Masih ingat nggak itu? Ya, kalau di film-film surat wasiat itu menjadi suatu hal yang sangat kuat sebagai alat bukti untuk ya ini warisannya seperti ini nanti. Sumama surat wasiatnya itu minta ini dibagi segini, yang ini dibagi segini. Maka nanti ketika sudah berjalan ya kan seperti itu. Yaitu memang ada contoh di Singapura itu melakukan seperti itu. Tapi berhubung kita ini civil law gitu namanya. Jadi kita tidak berlakukan seperti itu. Jadi konsep surat wasiat di Indonesia itu hanyalah sebagai pedoman saja yang boleh dan tidak boleh yang boleh dilakukan atau enggak sama si keluarganya. Jadi itu hanyalah seperti wah, dulu orang tuaku ternyata mintanya seperti ini. Ayo, ketika rundingan mau dipakai enggak ini atau enggak? Karena nanti ujung-ujungnya dipakai adalah SKW, surat keterangan waris yang mereka buat bersama nantinya. Jadi surat wasiat bukan sebagai satu hal yang mutlak secara hukum kalau di Indonesia, teman-teman ya. Nah, saya juga mau sampaikan lagi nih, terkait dengan satu masalah baru, bukan baru lah udah lama, satu masalah yang mau saya ungkap lagi ya, tentang administrasi warisan. Ternyata administrasi warisan tuh nggak secepat itu, gitu ya. Ada tiga, pencarian, pencairan, dan pembagian. Yang pertama itu apa sih yang dicari? Yang dicari itu ada beberapa. Yang pertama, ahli warisnya dulu toh. Siapa yang berhak untuk menerima ini. Ya, itu harus dicari dan dipastikan benar dulu. Dan itu pasti take a long time. Kedua, dokumen pendukungnya. Ya, surat wasiatnya, akta kematian kan harus dikeluarin dulu segala macam, surat keterangan warisnya. Dan itu kan harus butuh rundingan-rundingan segala macam. Kalau nggak ada sengketa waris karena mereka semua udah keputusannya bulat, bagus, cepat berarti itu. Dan yang ketiga yang harus dicek adalah ngumpulin harta dan utang. Hartanya apa aja, hartanya di mana aja, dan berapa jumlahnya. Dan ingat, waris itu nggak hanya wariskan harta ya teman-teman ya, tapi juga mewariskan utang. Jadi utang itu ya emang nggak dibawa mati, tapi dibawa sama keluarga berikutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya katakan, apakah bisa nggak hanya terima waris harta, nggak terima waris utang? Nggak bisa. Harus pilih, mau ambil sepenuhnya atau buang sepenuhnya. Hitung-hitungan aja, yang mana lebih cuan gitu. Tapi harusnya ya banyak hartanya ya. Nah, benar, take it or leave it. Harus gitu. Dan itu hah? Dikasih ke negara karena harta dan utangnya akhirnya diambil oleh negara. Hmm. Ya,
bisa gitu Farah. Benar teman-teman. Zoomnya kaget loh. Lanjut, lanjut, lanjut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Sekali, sekali. Oh iya, tadi ada satu diskusi ya, di mana ada cerita kalau di Surabaya itu teman-teman yang di Zoom ya, sekarang itu ada satu fenomena orang-orang crazy rich mungkin ya, gue ya, di mana dia dengan notaris menuliskan satu statement berarti ya gitu ya, gue. Oke. Heeh. Oke, jadi dia, heeh, heeh. Jadi dia tidak mewariskan hutangnya, tetapi mengambil asetnya ya, hartanya. Oh, oke, oke, oke. Iya. Melalui proses pengadilan ya. Dan itu harus ada mungkin ada perjanjian dengan notaris dan segala macam lah. Mereka seperti itu. Kebenarannya sih ya belum tahu juga ya. Sorry, saya mungkin sedikit ngasih ini karena saya juga baru dengarnya kira-kira sebulan yang lalu. Nah ini saya ngelihatnya ada beberapa crazy rich dalam tanda kutip yang sudah problem. Akhirnya mereka membuat seperti itu. Dan lebih gilanya lagi, ya hidupnya mereka masih enak, tapi hutangnya sangat arat-arat. Ini fakta kok. Dan yang saya sudah pasti tahu ada dua grup keluarga yang sudah melakukan ini. Nanti, oh, betul. Oke, itu aja sih. Terima kasih, Gung. Itu berarti satu hal baru ya. Saya juga akan cari. Nanti setelah ini dimatikan, saya mau tahu berat siapa keluarganya. Kan nggak enak di record soalnya. Oh, yang ini. Zoomnya. Zoomnya. Oh, waduh. Enggak gitu, Gung. Ya, pokoknya ya yang teman-teman di Zoom kan biar bisa onsite terus kan. Makanya harus ada selingan-selingan. Terima kasih tapi ya Koyo ya. Satu hal yang baru yang mungkin saya juga boleh cari juga, teman-teman juga boleh nanti ya satu hal ya, mungkin saya juga baru tahu juga ya. Oke, tapi saya kita kembali lagi. Salah satu halnya adalah terkait dengan administrasi warisan, teman-teman. Di mana ternyata administrasi warisan itu tidak secepat yang kita kira. Apalagi ini kalau misalnya dalam arti secara mulus ya, semua tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau sudah ada kata sengketa ya lebih panjang lagi dan kita nggak tahu sampai berapa lama. Bisa tahunan, bisa belasan tahun, puluhan tahun, selama sengketanya masih ada ya nggak akan bisa didistribusikan seperti itu ya teman-teman ya. Itu dalam konteks pencarian dan itu biasanya yang paling lama di ubek-ubek lah di sana. Proses yang paling rumit adalah di pencarian karena itu berhubungan dengan ego.
siapa yang mau ngalah, siapa yang nggak mau ngalah, segala macam hal-hal seperti itu. Terus baru masuk ke proses pencairan. Ya kalau ini kan ya hanya lebih langsung poinnya bayar biaya-biaya segala macam, pajaknya terkait harta waris ya berarti kan sengketa pajak ya. Kalau misalnya terkait pencairan, selama kita punya uangnya bisa. Saya seringkali menemukan banyak orang juga stucknya di sini karena dia punya banyak aset yang diwariskan, properti terutama, tapi nggak bisa bayar BPHTB segala macam. Dan ingat kalau properti kan pasti valuasinya miliaran. BPHTB 5-10% aja berarti udah berapa ratus juta minimal gitu ya. Apalagi kalau punya banyak di mana-mana misalnya gitu. Apalagi kalau ternyata ini keluarga pengusaha nih, pengusaha luar pulau segala macam, tanahnya hektaran. Nah, berarti hitung aja sendiri berapa. Dan biasanya orang nggak punya namanya cash money, nggak punya liquid aset. Jadi duitnya ya dari mana? Nggak, wong selama ini duitnya dari misalnya dari kepala keluarganya, dari suaminya misalnya gitu. Suaminya nggak ada, terus deposito segala macam, tabungan segala macam di freeze, terus gimana? Mau bayar pakai apa? Pinjem? Siapa yang mau minjemin? Siapa tahu mungkin ada. Nah, tapi itu hal-hal yang sering kali terjadi juga dan orang-orang nggak realize gitu. Saya mungkin setahun ini udah 2-3 orang menemukan seperti itu juga. Sharing gitu ya maksudnya ya. Dan ya ini bisa juga kita katakan, ya kita bisa remind ke klien kita juga segala macam. Ada loh hal seperti ini yang kita ngomong, sekarang kita ngomong cuma alah ngedabrus. Tapi ternyata kalau memang terjadi, itu suatu hal yang membuat frustasi loh teman-teman ya. Ada barangnya, ada hartanya, tapi nggak bisa dimiliki ya percuma gitu ya. Baru nanti pembagian. Kalau pembagian ya udahlah, tinggal pilihan aja mau pakai apa. Intinya back to ego aja. Ini saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Ini case nyata di Indonesia ketika era-era COVID. Oke, saya dapat ini dari ini ya, Persabs Group Internasional itu dulu namanya Rockville Singapore Group Company. Tapi ini orang-orang Indonesia juga yang saya ambil tentang ini ya. Intinya ketika COVID itu kan banyak sekali orang-orang yang terdampak dan juga akhirnya ada banyak korban-korban jiwa ya. Di Indonesia kalau 2018, 2020 itu sekitar segitu angkanya, 150 ribu orang dan bertambah terus. Tapi ketika COVID itu akhirnya ada satu masalah di mana kalau misalnya kita bilang tentang perencana waris itu sebenarnya ada profesinya sendiri ya, estate planner ya. Itu nggak bisa kerja dan juga banyak korban jiwa di Indonesia. Tapi masalahnya kalau saya boleh kategorikan ada tiga saat itu. Yang pertama nggak ada bukan si orang-orang yang kepala keluarga segala macam yang mau distribusi kekayaan itu nggak siap teman-teman. Dalam artikel dikatakan gitu reportnya. Nggak siap otomatis semua tentang kekayaan segala macam nggak jelas. Ini mau dikasih siapa 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 nggak ada yang tahu. Ya keluarganya juga nggak ngerti gitu kan. Akhirnya banyak sekali yang namanya tadi saya bilang egonya main masing-masing. Di tengah-tengah COVID apalagi butuh needs-nya sangat besar sangat banyak. Ketakutan kan sangat besar ketika itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu karena nggak siap juga tadi yang seperti yang tadi saya bilang mereka nggak ada yang tahu nih uh, si bapak si orang tua ini punya aset di mana aja itu yang nggak bisa ditrace sama mereka karena ya nggak siap nggak pernah ngerasa oh akan secepat itu ya nggak pernah disiapkan dan itu memang yang terjadi ketika itu Rockville Singapura ini adalah mereka yang mengurus tentang trust ya tentang waris juga ya trustee ya nama sama kita trustee gitu ya tapi intinya mereka yang mengurus gitu ya. Jadi mereka bisa melihat memang banyak nasabah-nasabahnya, klien-kliennya seperti itu semua. Apalagi aset-aset yang di luar negeri itu yang masalah. Makin nggak terlacak, lawang yang dalam negeri ya susah, mungkin adalah bisa lah. Kalau dalam negeri mungkin bisa dibantu dengan kalau misalnya SPT-nya rapi, at least ada komponen subjek-subjeknya, bisa di trace gitu ya dari perbankan dicek satu-satu bisa. Tapi kalau luar negeri, negeri mana? Bank mana? Atau ada asuransi luar negeri mana? Nah, itu kan hal-hal yang sangat kompleks dan itu terjadi banyak. Karena kan COVID tidak memandang harta kekayaan orang kan, pilih gak pilih-pilih gitu ya. Dan juga apalagi contoh nih, ada yang ketiga nih, orang bocah sedih gitu ya. Maksudnya satu hal lagi adalah ketika amit-amit ternyata ada kondisi di mana orang tuanya itu rest in peace dan meninggalkan anak-anak yang masih belum cakap hukum. Berarti siapa walinya? Nggak pernah ditentukan juga loh walinya. Karena wali itu kan harus ditetapkan di awal. Contoh masih, ya ini kan masih kecil gitu ya, misalnya anak kecil. Atau SMA, masih SMA, belum 21 tahun, belum cakap hukum. Dan itu orang anak tertua, ya udah walinya siapa? Itu kan juga satu problem-problem yang sering terjadi. Ini berhubungan juga ketika itu kan memang secara global.
Tapi kita nggak akan tahu kapan akan terjadi lagi ataupun banyak hal-hal masalah yang bisa terjadi seperti ini. Jadi anggap aja satu fenomena ini yang mungkin terjadi 1-2 tahun ke belakang itu adalah suatu hal yang mengingatkan kita juga estate planning itu penting loh. Penting itu nggak harus yang benar-benar kita notaris segala macam, enggak lah. Tapi kita juga bisa mengingatkan diri kita dan juga klien-klien kita juga dari beberapa penjabaran masalah-masalah ini. Mungkin teman-teman mungkin suatu saat akan ketika ngobrol-ngobrol sama klien keingat, oh ada masalah tentang ini. Misalnya contoh, asetmu itu anakmu tahu nggak sih? Karena penting ternyata. Ya tapi kan dikasih tahu anaknya udah cakap hukum lah. Kalau misalnya masih kecil ya, papa punya segini ya ngapain gitu kan. Nggak peduli mereka gitu. eh Biasanya itu ketika nanti ada di pengadilan juga, aku lupa nama badannya ya kok ya. Tapi ada itu badannya. Ditunjuk secara hukum. Nah, nah, Jadi saya ada case. Jadi waktu tahun 2017, 2016 itu suami istri itu temannya kita. Jadi si istri memang membukakan asuransi buat anak-anaknya dan suaminya. Kebetulan si istri nggak bisa buka karena memang ada satu kondisi. Di tahun 2017 itu terjadi musibah di mana si istri meninggal dulu. Karena mungkin dia ada sakit, terus kemudian tidak terawat dan akhirnya meninggal. Berarti si istri sudah meninggal, kemudian semua kan tetap jatuh ke suami. Karena memang sebagai wali dari si anak. Nah pada saat itu, nggak berselang setahun, si suami juga akhirnya meninggal. Karena kecelakaan kerja. Otomatis anak empat, salah satunya itu masih di bawah 1 tahun. Itu sudah, ya kita anggap nggak tahu siapa walinya kan gitu akhirnya. Terus kemudian ada urun rembuk dari keluarga si pria. Jadi suami. Jadi dicari pasti ke suami dulu. Jadi suami dulu, terus kemudian dari suami itu rembukan, ternyata diketemukan bahwa mereka memilih salah satu yang tertua dari keluarga itu. Nah, itu ditentukan dengan tadi badan yang tadi Yohanes bilang, sorry, Yonatan bilang itu tadi, aku juga lupa nama badannya. Terus kemudian masuk ke pengadilan, pengesahan secara hukum bahwa enggak. Jadi surat yang dibawa itu sebagai pertunjukan dari penunjukan dari keluarga besar laki. Nah, surat itu kemudian nanti disahkan RT RW setempat, terus kemudian disahkan di bagian legalnya di pemerintahan itu yang tadi dibilang itu bagian apa aku lupa juga namanya. Terus kemudian ke pengadilan, Rio. Jadi pengadilan itu pengesahan bahwa pengangkatan wali terhadap anak namanya. Setelah itu ditunjuk, kemudian dilegalkan secara hukum, si anak mulai menjadi tanggung jawab dari si wali. Itu beserta semua yang namanya aset-aset yang belum bisa dikuasai karena si anak masih di bawah 18 tahun. Nanti setelah 18 tahun itu akan dikembalikan ke si anak kalau masih tersisa. Karena itu kan digunakan untuk kehidupan mereka sebenarnya. Nah, sekarang tergantung dari keluarganya apakah keluarganya menggunakan aset itu dengan benar atau enggak. Itu sih bahasanya anak itu seharusnya dapat tapi bagaimana walinya menggunakannya. Itu sih intinya. Kalau bilang bisa dapat nggak dapat ya tergantung dari si wali gitu loh. Itu sih pengalamanku sih. Dan ini memang benar-benar terjadi ya. Jadi ya memang estate plan ini penting banget ya. Itu sih, thank you ya. Thank you, Ko Andri. Sangat lengkap. Aman, Ko Rio? Nah, kalau misalnya contoh yang kita mungkin tahu lah, artis-artis yang kapan lalu siapa sih itu? Yang pernah kecelakaan tol itu loh. Siapa saya lupa namanya. Nah, itu. Bukan, masih ada. Angel, malaikat itu ya. Yang di tol ternyata orang tua dua-duanya dipanggil. Terus kan anaknya ini kan rebutan wali toh. Oh, apa? Gak bisa ya disimpan dulu hingga anaknya dewasa. Ya, tergantung walinya sih. Kembali ke mana?
Hmm. Begitu. Gitu dong. Jadi ada pengesahan dari wali itu, jadi dananya kan masuk ke walinya. Nah, Nah, walinya itu kan memang kalau ditunjuk oleh keluarga harus benar-benar yang mapan secara ekonomi, jadi diusahakan tidak menggunakan dana ini untuk kehidupan, ya kan. Nah, sebenarnya ada perlindungan bahwa dana ini tidak boleh dipakai. Kalau sampai dipakai, nah itu ada perjanjian sendiri ya. Jadi ada mungkin ada hukum perdatanya atau gimana. Jadi memang wali sebenarnya tidak boleh mengutak-atik dana itu. Kalau sampai terjadi memang kasih reason yang oke, kehidupan memburuk, akhirnya dana itu dipakai untuk menghidupi anak ini ya mungkin ada toleransi ya. Tapi setahu saya sih gitu. Jadi memang wali sebenarnya tidak boleh memakai dana itu dulu sih sementara. Sampai anak ini dewasa seperti itu. Tuh, tapi kan itu tadi kan diatur di dalam perjanjian itu tadi mungkin ya. Jadi ada ada klausul-klausul yang menata itu semua sih sebenarnya. Ya, cuman detailnya gimana mungkin notaris lebih tahu ya. Oke, thank you. terima kasih loh. Mantap untuk diskusinya ya. Ini bisa jadi sinetron loh itu kalau misalnya ada cerita seperti itu kan. Walinya jahat, terus dikuasai, nanti wah, wah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini satu cerita aja terkait dengan memang adanya ya tadi itu tentang ini ya, tentang wali-walian lah teman-teman ya. Jadi konklusi ini tentang masalah-masalah yang mungkin bisa timbul, saya kalau boleh bilang ya mungkin ada lebih banyak ya, tapi saya rangkum aja lah jadi 7 dulu ya. Intinya tadi saya ngomong tentang kalau misalnya ternyata silsilah keluarganya sangat panjang dan besar, sehingga anak-anak atau ahli warisnya sangat banyak, itu bisa bertikai satu sama lain. Lalu juga kalau disharmonisnya itu pasti akan sering terjadi karena ego itu tentang uang akan selalu muncul dan pasti nggak akan terima meskipun kita udah merasa cukup, tapi melihat uang lebih besar pasti nggak cukup, gitu kan? Terus yang tiga empat adalah legal challenge dan juga tax challenge, di mana ini juga suatu hal yang itu adalah outputnya dari disharmoni teman-teman ya. Kalau disharmoni kan hanya antar keluarga, tapi ketika udah masuk ke jalur hukum, kalau memang tidak bersepakat karena apapun, entah itu persentase pembagian atau bagaimana hukum warisnya yang dipilih yang mana, itu akan menjadi legal challenge. Selama tidak ada SKW dan tidak ada kesepakatan bulat satu sama lain, maka tidak akan bisa dicairkan. Secara teorinya seperti itu. Saya kan bisa jadi abu-abu nggak tahu lah ya. Terus yang keempat, kalaupun mereka udah bersepakat tapi nggak punya uang untuk membayar itu, ya tidak bisa juga. Paling gampang, paling besar biasanya properti BPHTB. Itu paling biasanya, paling besar, segala macam. Lalu yang keempat adalah mencari aset-asetnya dulu nih. Maksudnya ya mereka ini yang ahli waris harus mencari semua aset-asetnya udah lengkap atau belum, dan itu pasti tricky dan juga pasti susah untuk dicari satu-satu kan. Siapa tahu masih ada kurang segala macam. Karena apa? Kalau udah selesai, udah prosesnya selesai, tiba-tiba muncul satu lagi, ya itu ribet, gitu kan, ribet prosesnya. Yang kelima adalah nggak bisa kontrol, yaitu tadi saya bilang will. Karena surat wasiat itu nggak bisa mengontrol, yang bisa mengontrol SKW. Jadi kalau kita katakan kita sebagai orang yang mau mendistribusikan kekayaan, satu masalahnya adalah kita sebenarnya nggak bisa kontrol secara penuh. Aku mau ngasih ke siapa, saya mau ngasih ke siapa, berapa itu nggak bisa secara penuh. Karena nanti ya ke mereka sendiri yang ngatur. Tadi saya sudah cerita panjang dan juga prosesnya panjang. Itu dalam sudut pandang sebagai orang yang mendistribusikan kekayaan, teman-teman ya. Itu ada macam-macam. Nah ini sedikit aja terkait dengan estate planningnya. Kalau tadi kan saya bahas tentang masalah. Nah sekarang kalau secara estate planning itu sebenarnya pembagian harta itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ketika orang masih hidup dan juga orang sudah meninggal. Kalau misalnya masih hidup, namanya hibah. Hibah itu berarti memberikan gitu ya, memberikan hadiah. Nah, tak kasih hibah rumah, tak kasih hibah mobil. Itu namanya hibah, dilakukan ketika masih hidup. Kalau ternyata sudah meninggal, namanya waris, diwariskan. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya dilakukan saat pewaris hidup, hibah dan waris ini sebenarnya mana yang lebih bagus? Tergantung. Contoh nih, ya tergantung juga. Kenapa? Karena hibah itu kan enak toh. Kita bisa ngontrol sebenarnya sebagai pemberi distribusi kekayaan. Tetapi kalau misalnya kita, ini kalau saya ngomong tentang film-film lah ya, di film-film misalnya, ini orang tuanya udah kaya, terus dikasih hibah nih, udah nggak punya apa-apa, terus ternyata anaknya durhaka, orang tuanya mau apa?
Rumah udah dikasih semua nih, uang-uang udah dikasih semua. Terus sudah nggak punya apa-apa nih. Karena percaya anaknya bakal bantu dia semasa hidupnya dia masa tua. Ternyata nggak dibantu. Nah, itu kan masalah juga toh. Dan mungkin kalau saya bilang film bisa jadi terjadi juga. Nah, itu kan salah satu pertimbangannya ya teman-teman ya. Terus kalau hibah itu apakah kena pajak? Setahu saya ya, tidak kena pajak selama itu orang tua ke anak. Tapi kalau sesama saudara kena pajak. Kalau misalnya saudara angkat, kena pajak. Kalau ke kakek nenek, ke cucu, kena pajak. Tapi yang nggak kena pajak adalah hanyalah orang tua ke anak satu garis turun gitu ya. Itu hibah. Bisa juga digunakan jual beli antar keluarga. Karena nggak bisa hibah nih, misalnya dari saudara ke saudara atau cucu kakek ke cucu misalnya gitu. Maunya jual beli, ya bisa, tapi kan hitung-hitung dulu aja, secara cost-nya besar, lebih besar mana. Nah, itu kan nanti ada ahlinya. Kita kalau sebagai insurance agent ngerjain itu nanti kasihan yang profesi itu ya. Intinya tapi ada itu ya, bisa dilakukan jual beli di antar keluarga. Terus di bawah itu kan pakai surat wasiat, tapi surat wasiat kan berarti intinya adalah harap-harap aja nih mereka yang ahli waris mau melakukan hal itu gitu ya. Tapi kan kita bisa juga tetap tulis surat wasiat, penting nggak? Ya penting juga gitu kan. Atau ya belilah polis asuransi jiwa gitu ya. Nanti digunakan ya ketika manfaat asuransi jiwa itu keluar. Apakah polis asuransi jiwa adalah yang terbaik? Tidak pastinya. Karena itu adalah opsi, salah satu opsi aja, salah satu pilihan. Ya mereka harus dikombinasikan semua teman-teman. Karena kan nggak mungkin ya udah kalau gitu caranya semua aset dijual aja beli polis asuransi jiwa itu menyesatkan juga tuh. Tapi intinya adalah mereka harus di-combine lah, tergantung keluarganya tersebut gitu kan. Dan kita sebagai as insurance agent, sebagai ya advisernya mereka ya kita harus bisa memberikan pemahaman itu juga kepada mereka secara benar. Oke, makanya tadi saya katakan dalam praktek pilihan tergantung sifat hartanya juga dan juga ya harus cek peraturan pajak lah. Karena peraturan pajak ini kan selalu berubah-ubah ya kan. Setiap saat saya nggak pernah bisa ikutin juga ada macam-macam lah. Jadi ya carilah saran-saran para ahli pajak. Tugas kita hanyalah untuk memberikan point of view aja di awal. Overview-nya seperti ini loh, Pak, Bu, Su, Ko, segala macam sih gitu ya. Gitu. Oke, lalu kalau kita bilang terkait terakhir ini ya, tentang Prudential as Solution. Nah, tadi kan judulnya adalah Estate Planning with Prudential. Jadi akhirnya harus ini gitu ya, teman-teman ya. Yang pertama, kenapa sih kita katakan peranan asuransi itu bagaimana terhadap estate planning? Yang pertama, teman-teman bisa baca juga ya, pewaris dapat dengan bebas menentukan siapa dan berapa bagian yang diterima. Ini jadi sangat penting kalau kita tadi udah menyimak masalahnya di belakang tadi di awal-awal tadi. Sebagai orang yang distribusi kekayaan, nggak bisa dengan bebas itu nggak enak ternyata. Aku mau ngasih ini itu ternyata dia tuh atur lawang hartaku dewe, gitu kan? Teman-teman kalau sebagai agen asuransi pasti ngerti maksud saya apa kalau tentang ini berarti kan? Karena ada namanya, ya ini mau kasih siapa asuransinya gitu kan? Pewarisnya siapa nih? Udah secara langsung. Jadi say goodbye terhadap 3 hal ini. Karena asuransi jiwa itu tidak lagi katakan tentang pembagian secara hukum waris. Itu terlepas dari hukum waris manapun, selama sudah ada ahli warisnya di asuransi jiwa itu polisnya udah ditentukan, ya udah itu yang dipilih. Jadi nggak usah lagi repot-repot kita ngurusin, aduh sengketa waris, nah enggak lah gitu ya. Apalagi ngomong tentang surat keterangan waris. Karena polis asuransi dengan surat wasiat udah jelas beda gitu ya kan. Surat wasiat tadi saya bilang di Indonesia itu tidak secara sah, secara hukum bisa dilakukan langsung, tapi kalau polis asuransi bisa. Nah, itu kekuatan kuat loh. Apalagi orang-orang kalau kita ngomong sama orang yang memang udah mikirin distribusi kekayaan gitu. Apalagi kalau asetnya banyak gitu kan. Dan dia merasa aku nggak mau hartaku dikuasai sama yang ini. Ya ya udah, itu bisa jadi opsi. Dan juga kita terbebas dari penetapan pengadilan. Karena kalau ini saya bilang di bawah tangan ya, maksudnya terkadang kan pengadilan itu abu-abu ya teman-teman ya. Bisa benar jadi salah, salah jadi benar, nanti disensor gitu ya. Saya takut tuh ada online soalnya. Ya tapi ya tolong masuk disensor itu ya. Jadi intinya kita bisa terbebas dari hal-hal seperti itulah. Maksudnya ya meskipun kita ketika kata berbicara tentang ini kan kita udah selesai beristirahat. Mereka yang ngurusin. Tapi kalau kita bisa ngerasa nyaman karena kita udah ngerti itu kan lebih baik gitu ya. Itu yang bisa kita deliver ke mereka. Jadi say goodbye untuk hal tiga-tiga ini. Yang kedua, pewaris. Oh salah, masih yang pertama nih. Contoh nih, properti dan juga family business. Saya coba ngomong lah. Kalau properti kan ya opsi waris saja kan. Ya daripada properti atau pilih pilih properti atau pilih polis asuransi jiwa. Ya itu kan pilihan.
Kalau saya katakan gini ya, tergantung propertinya itu digunakan untuk apa. Kalau memang murni bener-bener ini orang kaya yang cuma beli properti nganggurin kosong, ini buat anakku nanti. Lah ya udah, itu bisa jadi opsi. Pilih properti atau asuransi jiwa. Tapi kalau memang ternyata propertinya dipakai juga, lah ya jangan dibanding-bandingkan. Karena memang penggunaannya sudah berbeda. Contoh, kenapa tadi saya ulang lagi ini. Kenapa kalau misalnya ini properti memang dikhususkan untuk waris, nggak pernah dipakai, bisa jadi opsi nih asuransi jiwa. Ya karena tadi satu, depresiasi. Bangunannya kan juga berkurang terus, meskipun tanahnya ada. Kedua, renovasi. Perlu renovasi juga. Ketiga, ternyata kalau misalnya nggak cocok sama keinginan anak, dibongkar, dibangun ulang lagi, ya biaya lagi. Kenapa nggak? Kalau gitu, siapkanlah aja spare dana lah dari asuransi jiwa, berapa, dapat berapa. Nanti, ya udah, nak, intinya tak kasih warisan nih beliau rumah pakai uang ini. Terserah kamu, lebih bebas. Lebih fleksibel loh bagi anak. Kalau memang ternyata anak ini, ya orang tua ini hanya memang properti untuk waris. Gitu aja ya. Contoh, family business. Pertama pembagian, tadi saya ceritakan kalau masalah di family business, salah satunya adalah kalau anaknya lebih dari satu, tiga gitu. Terus si bapak mengatakan, wah anakku yang kedua ini yang memang lebih cocok main di bisnis. Anakku yang pertama kalau bisnis nggak cocok. Ya sebagai bapak yang bijaksana dan juga pebisnis yang handal, karena udah bisnisnya besar ya, handal berarti ya. Otomatis seharusnya secara naluri dia memberikan lebih banyak ke porsinya ke anak kedua dong. Tapi seringkali orang yang anak pertama dan ketiga misalnya gitu ya, nggak terima. Nah, apa yang bisa jadi solusi kalau kita katakan as prudential as solution? Ya bisa jadi kita tawarkan konsep lah. Contoh, ya nggak apa-apa kalau gitu Pak. Ya untuk anak kedua kasihlah ini bisnis. Anak pertama Bapak tahu memang nggak cocok dalam bisnis. Semua yang dipegang jadi hancur misalnya gitu ya. Contoh. Ya udah, ambillah polis asuransi jiwa untuk apa? Sebagai modal atau ganti rugi lah saya bilang. Modal untuk ya nak tak kasih uang ini loh, kamu hidupmu dari sana, kamu mau putar cara dengan caramu nggak apa-apa, tapi kan at least ada keadilan di sana gitu teman-teman. Dengan bijak maksudnya gitu kan ya, orang tua secara bijak kita kasih pemahaman seperti itu ya. Memang yang kedua lebih bagus ya sudah, tapi ya yang pertama jangan dilalaikan, yang ketiga jangan dilalaikan gitu kan. Ya kasihlah uang cash sehingga mereka bisa lebih fleksibel gitu kan. Itu namanya kan pembagian. Terus yang kedua, duitnya buat apa? Ya transisi dong. Ya transisi karena kan meskipun anak dua sejago-jago apapun tetap butuh dana sebenarnya juga toh. Karena kan nggak mungkin bisa running 100% seperti semangatnya orang tuanya. Ya kasihlah juga lah untuk transisi modal. Karena kan transisi modal bisnis kan juga butuh duit gitu kan. Dan nggak kecil gitu teman-teman. Dan juga misalnya ada utang, kita kasih tawarkan, masa Bapak mau mewariskan bisnis dengan utang Pak? Nah, misalnya gitu kan. Apalagi kalau utangnya udah besar-besar. Kenapa nggak asuransi jiwa dipakai untuk hal itu? Ya itu mungkin teman-teman sering lah untuk mendengarkan itu ya, tapi secara asset planning itu juga akan berpengaruh tentang family business. Hal itu ya. Yang kedua, prudential as solution itu adalah, ini tadi kita nggak terlalu banyak bahas ya. Penerimaan manfaat cepat memperoleh dana untuk keberlangsungan hidup. Teman-teman pasti udah ngerti lah ini, tapi saya mau coba ambil beberapa waktu untuk kita bahas lebih detail tentang ini ya. Kuncinya adalah liquid. Orang butuh dana liquid. Liquid itu berarti cepat bisa dipakai jadi duit. Intinya itu ya. Contoh, yang nggak bisa, properti. Properti kan nggak bisa cepet toh. Kan nggak mungkin kita mau makan tuker ambil properti kan nggak bisa gitu ya. Intinya liquid. Saya kasih contoh ini, estate planning ya. Ketika orang sudah meninggal, estate prosesnya berjalan. Maka ada dua nih, contoh kalau kita punya asuransi lah ya. Estate prosesnya berjalan, administrasi tadi, klaim prosesnya juga berjalan loh, otomatis ya. Nunggu akta kematian segala macam lah, mereka sama-sama berjalan. Kemudian karena tadi saya katakan dan teman-teman harusnya juga setuju dan sepakat ya, kalau estate planning, estate proses itu tidak akan secepat itu secara hukumnya. Maka secara lancar pun mereka tetap berjalan dan klaim asuransi udah keluar harusnya. Amit-amit ternyata ada sengketa. Saya nggak tahu, tapi saya merasa kok yakin aja ya, selalu ada sengketa dalam hal-hal waris. Contoh antara kalau keluarganya eh, egonya bisa diredam, tapi ternyata SPT-nya yang bermasalah. Bisa jadi toh. Atau apalagi kalau ternyata ego keluarganya melihat uang tidak bisa tahan gitu ya. Misalnya udah miliaran triliunan ya, siapa yang bisa tahan gitu kan ya. Sengketa lagi. Dan sengketa ingat teman-teman ya, setiap sengketa selalu ada biaya. Jadi sengketa tidak hanya berbicara tentang waktunya yang panjang, tapi semakin panjang waktu, semakin biayanya juga besar. Dan yang menang sengketa pun pasti dikatakan biaya yang dikeluarkan udah besar, notarisnya lah, lawyernya segala macam udah besar. Itu sengketa. Kalau sengketa pajak kan ya udah jelas berapa angkanya gitu, tinggal dibayar. Kalau kita katakan dengan asuransi, ketika klaim itu sukses, orang udah bisa survive. Tapi kalau nggak punya asuransi, ketika masih ada sengketa, dia survive dari mana? Tadi saya coba ingatkan lagi ke teman-teman,
Ya butuh hidup, butuh makan. Misalnya contoh paling gampang lah, sandang pangan papan sik lah, butuh makan lah. Lah, dananya uangnya kabeh di rekening si ayah misalnya gitu. Terus tapi masih di freeze. Iki masih sengketa. Makan apa? Gitu kan? Itu pasti makan. Kalau misalnya kita ngomong anak sekolah, masuk sih Pak nunggu sengketa yang mari, nggak mungkin. Kalau misalnya kita ngomong tentang ternyata nih propertinya masih KPR, ya tapi kalau KPR masih ada bisa di ini ya, masih bisa biasanya ada asuransinya juga ya. Atau katakanlah bisnisnya lah, banyak utang, tapi dananya masih kelop, ya mau pakai apa? Kalau misalnya nggak ada, berarti pilot misalnya contoh. Kalau pilot ternyata dia PT, oke lah, secara harta keluarga masih fine, nggak terdampak. Tapi kalau ternyata ini bisnisnya bisnis persorangan, dampaknya berarti kemana? Ya propertinya lagi, secara pribadi. Dia nggak punya duit, karena masih di freeze. Makanya saya katakan dengan jelas, ini manfaat dana cepat ini yang paling penting sebenarnya. Bukan orang kaya nggak butuh dana, uang, tapi butuh liquid gitu kan. Orang kaya itu kan perputarannya besar, tapi butuh cash liquidnya kan cepat juga, ya kan? Nah ini yang saya katakan, ya pentingnya inilah, pentingnya polis asuransi jiwa dalam konteks liquid, cepat duitnya cepat. Karena ya tadi asetnya ada nggak bisa digunakan ya sama aja, makin tambah makin sakit hati gitu kan ya. Jadi dalam dua ini, dalam konteks PPT yang ini, slide ini ada dua hal kalau saya boleh katakan ya. Yang pertama dana liquidnya itu sendiri untuk menyelesaikan sengketa, sengketa segala macam, dan juga untuk survive. Oke, dua itu. Karena dua-dua itu besar loh dan mahal. Yang paling penting adalah survive-nya. Karena kalau nggak punya duit nggak bisa survive. Entah itu secara makan atau secara edukasi, secara segala macam. Yang kedua nggak bisa bayar BPH TV segala macam, ya udah sama aja nggak bisa. Makanya polis asuransi itu pentingnya itu. Next. Nilai waris optimal karena tidak terkena pajak penghasilan. Teman-teman juga pasti harusnya udah tahu lah ya, tidak kena PPh pajak penghasilan enggak, karena klaim asuransi jiwa bukan objek pajak. Oke. Dan tapi ya ini poin kedua, penerima klaim wajib melaporkan dalam SPT tahunan tetap wajib, tapi bukan sebagai objek pajak. Hanya disampaikan aja biar enggak dikasih surat sama orang pajak gitu ya. Tapi sebenarnya asuransi itu juga ada kata unsur pajak. Kalau misalnya dia berhubungan sama investasi alias unit link gitu ya. Unit linknya itu yang kena pajak penghasilan secara investasinya ya teman-teman ya. Perhitungannya nanti ada sendirilah gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya eh, asuransi manfaat murninya, contoh jiwa, penyakit kritis, yaitu tidak kena pajak. Oke? Karena kalau ngomong tentang unit link kan investasi, investasi kan menggandakan uang, yaitu udah berbeda lah. Itu yang, hah? Iya, benar banget ya. Itu ya. Jadi ini yang dikatakan tentang optimalisasi. Kalau teman-teman punya properti lah, misalnya gitu ya, ya BPHTB tetap juga butuh duit toh, besar. Ya ini salah satu opsi polis asuransi kenapa ya nggak ada BPHTB gitu loh, nggak ada pajak penghasilan segala macam. Terus contoh misalnya deposito, ya nanti ada kayak di belakang ada deh. Deposito tetap ada pajaknya kan sebenarnya, 20% ya kalau nggak salah ingat ya, atau udah turun nggak tahu. Nah ini kan nggak ada pajak segala macam, itu ya. Nah ini benar, yang terakhir ini harusnya. Nilai waris optimal karena daya ungkit premi dan uang pertanggungan, teman-teman ya. Teman-teman udah tahu lah ya tentang daya ungkit premi. Bayar berapa, dapat berapa, itu segala macam udah tahu. Saya cuma mau bandingkan aja, tapi bukan berarti yang kiri salah, kanan benar ya. Tapi saya cuma mau membandingkan sebagai komparasi kepada mereka-mereka. Contoh kalau kita mengatakan distribusi kekayaan rumah, tadi saya udah ulang kali dua kali. Ini yang ketiga, depresiasi nilai tunai, depresiasi uangnya, nilai rupiahnya, dan juga biaya perbaikan segala macam. Itu cost yang harus dibayar kalau kita mau estate planning memberikan properti. Yang kedua, kalau misalnya ini adalah sebagai saham, contoh gitu ya. Saham dijadikan distribusi kekayaan, boleh nggak ya? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Satu resikonya adalah nilai volatile. Ya bisa jadi up and down, tergantung market juga loh. Kita melihat sekarang, wah gede, tiba-tiba pas mau distribusi kekayaan, turun, anjlok. Tapi butuh, ya udah kayak BU aja, butuh uang, duit cepat dijual akhirnya. Tapi kan nilainya akan turun. Itu satu resiko ya, kita bilang resiko aja ya. Terus contoh kalau misalnya ternyata, oh aku mau di tabungan aja lah, aku mau di deposito. Ya nggak ada masalah juga. Dan itu seringkali orang juga lakukan ya. Makanya bank-bank kan depositonya besar-besar itu targetnya itu ya. Tapi yang jadi tantangannya adalah ya siap aja dengan pertumbuhan yang lambat. Ya deposito ya untuk melawan inflasi lah ya. Kalau saya bilang ya deposito itu ya. Inflasi berapa, deposito tambah dikit lah. Gitu ya.
Terus tetap kena pajak. Tadi saya katakan pajak deposito 20% ya. Obligasi berapa persen? 15%, 10%. Ya intinya investasi-investasi paper aset seperti itu ya. Dan juga tetap ada lawannya inflasi. Kita mau nabung 1M tahun ini biar untuk 10 tahun lagi ini jadi warisan. Tapi ternyata nilai 1M itu kan udah nggak seperti yang dulu kan. Inflasi, konsep inflasi teman-teman. Makanya kenapa dengan polis asuransi? Satu opsinya, salah satu opsinya ya teman-teman ya. Kenapa? Ya satu, daya ungkit setoran dengan UP-nya pasti berbeda dong. Yang kedua, dijamin langsung saat itu. Kalau deposito segala macam yang sebelah kiri kan kita harus punya senilai itu baru jadilah segitu. Kalau kanan kan dijamin langsung saat itu kita bayar langsung dapat. Itu yang jadi ditanamkan ya. Dan juga nggak kehilangan modal. Ya tentang Pro Anugrah itu ya teman-teman ya. Kita bisa ya benar ada caranya kita ngomong nggak kehilangan modal kan asuransi jiwa kan seperti itu ya. Ya dengan kata daya ungkit lah kita teman-teman maksudnya. Tapi intinya bukan berarti sekali lagi ya, saya takutnya dicerca bilang, wah kamu maniak asuransi, bukan gitu. Kita juga nggak boleh memberikan seperti itu. Maksudnya kan, contoh, saya kasih contoh nih. Eh, dia memang punya, kita udah ngobrol panjang lebar sama klien, lalu dia katakan memang depositonya banyak. Saya sering kali, mama saya perbankan, sering dengar cerita lah seperti itu ya. Kenapa enggak? Kita tanya aja contoh nih. Investasi deposito buat apa sih sebenarnya? Banyak rata-rata ternyata duit nganggur sebenarnya. Nggak dipakai buat apa-apa. Cuman karena masa tua, dia nggak tahu mau masuk mana, masuk aja deposito. Ya kasih aja ide. Masuklah ide dengan warisan. Oh berarti buat warisan ya. Oh C, segala macam. Kalau buat warisan aku mau kasih ide dikit tuh. Nggak usah ambil semua lah, ambil 10, 20%, 30% dari depositomu, bukalah UP Jiwa untuk ini. Tadi kan kita udah panjang lebar kan. Ambillah satu konsep dari sana. 70% deposito masih jalan loh. Asuransi jiwa juga tetap jalan loh. Dan ada daya ungkit. Kenapa enggak? Gitu kan. Maksudnya kan kita memberikan satu pemikiran, memang itu satu hal yang yo ngecuan, ya cuan buat mereka gitu loh. Bukan ngomong pindahkan semua yang ngapain. Karena kan juga kita ada bijak lah ya. Ini memang nggak dipakai buat apa-apa, tapi bisa jadi untuk dana darurat lah segala macam lah kita nggak tahu. Tapi berilah konsep-konsep yang memang realistis. Kita udah ada ya sedikit ilmunya lah gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya yang saya boleh saya wariskan. Ah, oh mati lah. Saya boleh sharingkan, saya bagikan ke teman-teman tentang hukum waris. Ya, saya konklusikan dikit yang tadi kita pelajari. Yang pertama adalah kita bisa tadi udah dijabarkan ya, masalah-masalah waris di Indonesia itu ada apa aja, sengketa segala macam itu panjang lebar. Kemudian estate planningnya seperti apa secara general, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, entah itu masih hidup dan masih sudah tidak hidup, segala macam itu sudah dijabarkan. Dan juga yang ketiga, peran prudensial dan juga kita seperti apa untuk kita bisa membagikan konsep itu kepada mereka klien-klien itu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.